Baik, selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai. Sambil jalan aja mungkin yang belum belum bergabung. Nanti sambil, nah ini ada yang datang lagi nih. Oke, Rizal, selamat datang. Nah, kalau kalian lihat di layar, ini ada satu foto favorit saya bertahun-tahun. Ini gereja tua, satu kapel tua di kota Soe ya, di Nusa Tenggara Timur. Kita mau belajar hari ini tentang beberapa aspek dari arsitektur di Nusa Tenggara Timur, di NTT. NTT ini unik ya, karena merupakan sebuah kepulauan yang terdiri atas banyak sekali pulau, dan anyway, masing-masing pulau, masing-masing daerah itu memiliki beraneka ragam budaya gitu ya, termasuk arsitekturnya. Karena arsitektur adalah turunan dari budaya. Nah, di NTT ini menurut penelitian itu ada lebih dari 10 dari 12 ragam arsitektur tradisional gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan ada 12 macam atau mungkin lebih gitu. Kalau dipelajari semua, kita mungkin akan butuh waktu ya lebih dari setengah semester gitu ya. Mungkin bisa sampai satu semester full gitu. Nah, dengan demikian mungkin kita tidak akan membahas terlalu mendalam, tidak akan membahas semuanya, kita akan membahas yang general saja pada hari ini, dan mungkin kita akan pilih beberapa yang mungkin lumayan signifikan gitu ya. Oke, ini peta dari Nusa Tenggara Timur ya. Jadi NTT itu terbentuk dari pulau-pulau besar. Ini ada kalau di sini dilihat Flores gitu ya. Terus kemudian ini Lembata, Alor. Lalu kemudian ada Sabu ya. Sabu, dan ini Pulau Sumba dan Rote ini. Lalu kemudian ada Pulau Timor. Ini salah satu pulau yang cukup besar di Kepulauan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Nah, Timor Leste dulu merupakan wilayah juga dari Republik Indonesia, tapi kemudian memisahkan diri dan sekarang berdiri sendiri. Kalau teman-teman lihat, ini ada banyak sekali pulau yang kecil-kecil. Kalau kalian menjelajah di Nusa Tenggara itu ya, itu akan ketemu dengan banyak sekali pulau, tapi memang mainly tidak berpenghuni sih gitu ya. Yang intinya tuh yang pulau-pulau besar itu saja. Nah, teman-teman silahkan lihat di peta pojok kiri atas itu adalah Pulau Sumbawa yang kemarin kita bahas di Nusa Tenggara Barat gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman naik jalan darat gitu, nanti akan sampai di ujung dari Nusa Tenggara Barat di sini. Mungkin kota yang besar itu adalah kota Bima di situ. Lalu kemudian melalui Selat Sape ini teman-teman akan menyeberang ke arah Flores, ke arah Labuan Bajo. Nah, di antara Sumbawa dengan Labuan Bajo itu ada Pulau Komodo ya, yang merupakan salah satu dari the Seven Wonders of the World. Ada yang pernah ke wisata ke Pulau Komodo? Ada yang pernah ke sana? Lewat YouTube, Pak. Ya, mantap. Saya pernah ke sana waktu seumuran kalian ya. Saya ingat mungkin 21 apa 22 tahun umur saya pada saat tersebut. Cukup lama juga.
Ya, jadi waktu itu memang belum terlalu terkoneksi seperti sekarang gitu ya, sehingga Komodo Island itu seems so far away, dan kita travel dengan beberapa orang dari Kanada pada hari-hari itu, dan ternyata cukup sulit juga untuk menjangkau Pulau Komodo ini. Kita naik ferry yang ke arah Labuan Bajo, dan kemudian ini bukan ke arah Pulau Komodo, diturunkan di jalan gitu ya. Baru dari tengah laut itu kita diangkut dengan kapal kecil menuju ke Pulau Komodo. Saya pikir kalau sekarang sudah ada transportasi yang lebih baik ya ke sana, dan ya dulu tidak ada ya. Kalau sekarang udah jadi Seven Wonders of the World, ya mestinya jauh lebih bagus transportasinya gitu ya. Tapi ini memang salah satu provinsi yang paling indah di Indonesia dan paling kaya budaya. Kalau teman-teman perhatikan ya, alamnya itu tidak terlalu ya bukan alam yang subur seperti Jawa dan Bali gitu ya. Dalam arti bahwa dia banyak sekali terdiri atas landai dan padang savana begitu, lalu panas gitu ya. Untuk ke beberapa tempat itu sangat panas, dan ya mungkin tidak bisa mengembangkan pertanian yang mirip dengan di Jawa atau di Bali gitu ya, atau di Sumatera gitu. Mereka punya kekhasan tersendiri. Jadi ya agraris, tapi lebih banyak makanan pokoknya itu adalah jagung seperti itu ya, yang lebih tahan untuk hidup di daerah yang lebih kering airnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana makanan ini juga pada akhirnya menentukan arsitekturnya. Oke ya. Ada juga beberapa daerah yang sangat dingin, seperti kalau teman-teman lihat di Pulau Timor itu, ini Kupang ada di ujung bawah. Kalau teman-teman lihat ini naik ke arah atas di sini, ini ada kota Soe. Nah, Soe ini adalah salah satu kota paling dingin di Indonesia, gitu ya. Salah satu kota pegunungan favorit saya. Saya suka sekali beberapa kota pegunungan di Indonesia ini. Kalau yang paling di arah barat, saya suka sekali Pagar Alam, ya, di kalau dulu sih 8 jam dari Palembang untuk jalan darat, ya mudah-mudahan sekarang udah lebih cepat. Di kaki Gunung Dempo. Lalu kemudian yang kedua, saya suka Lembang, dekat di sini, 30 km saja. Yang ketiga yang ini, Soe ini ya. Malamnya di situ tuh sangat-sangat dingin, dan apa ya? Saya sudah pernah mengalami winter di banyak negara, musim dingin di banyak negara dengan 4 musim gitu ya. Dan ya believe me, nggak ada yang ngalahin dinginnya Soe ini kalau di waktu malam gitu ya. Dinginnya tuh kayak kalau misalkan kalian camping di Ranca Upas gitu, lalu kemudian atau di Ciwidey gitu ya, anggap seperti itu, atau di mana Gunung Puntang gitu, lalu kemudian pakai tenda yang single layer, lalu nggak pakai jaket. Nah ya, subuh, nah itu kira-kira kayak begitu feelingnya gitu ya. Tapi ini kota gitu loh, jadi ya, nanti kita akan lihat ya keunikan-keunikannya dia gitu. Oke, jadi sekali lagi ini map dari Nusa Tenggara Timur gitu ya, agak luas ya. Tapi mainly banyak laut, ada gunung juga, sebenarnya dia cukup kaya gitu. Nah, nanti kita akan lihat arsitekturnya seperti apa gitu ya. Nah, penduduknya kebanyakan beragama Katolik. Jadi Katolik ini sudah dikenal penduduk Flores sejak abad ke-16 gitu ya. Tahun 1556 Portugis tiba pertama kali di Solor, itu setelah 1511-nya Portugis kan menguasai pelabuhan Malaka. Ingat ya.
pelajaran kemarin. Nah, hanya butuh beberapa tahun, 1561 itu uskup dari Malaka itu mengirim 4 orang misionaris ke ke NTT gitu ya. Nah, kemudian 1566 itu sudah ada benteng di Solor, lalu kemudian ada lagi berdiri seminari di Larantuka. Ya, ini terkenal sampai dengan hari-hari ini. Lalu sensus menunjukkan tahun 1577 sudah ada sekitar 50.000 orang Katolik di Florence. Nah, beberapa tahun kemudian ada hal penting yang terjadi di Pelabuhan Malaka, yaitu takluknya Portugis dari Belanda. Nah, ketika itu terjadi migrasi gitu ya, migrasi besar-besaran dari penduduk Kristen di Melaka. Kemana arahnya mereka larinya? Ke NTT gitu ya, karena memang ya kalian tahulah waktu hari-hari itu kan ada ada rivalitas yang cukup tajam antara Kristen dengan Katolik gitu ya. Jadi yang sebagai reaksinya ketika Malaka ditaklukkan oleh Belanda yang Kristen, yang Katolik kemudian migrasi. Nah, migrasinya ke NTT gitu, karena memang semua infrastrukturnya sudah cukup siap di situ ya. Nah, di situlah mulai mengkristal gitu ya posisinya Katolik di Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari ini gitu. Sampai di Timor Timur atau Timor Leste juga keadaannya sama gitu ya. Jadi Kristen Katolik gitu ya mendominasi dari kehidupan masyarakat di daerah tersebut gitu. Nah, apakah ada warga yang Muslim juga? Ya ada juga, banyak gitu ya. Ada dari Ternate gitu ya. Ada yang kemudian dibawa juga oleh para pedagang. Ini di sini disebutkan penyebaran agama Islam dilakukan oleh seorang ulama dari Palembang. Ya, dari Palembang bernama Syahbudin bin Salman Al-Faris, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Menanga. Ya, yang dari Ternate tentu saja kita sudah tahu gitu ya, karena Ternate adalah salah satu kerajaan Islam yang cukup dominan gitu ya di timur. Kalau di barat teman-teman tahu ada Aceh gitu ya. Nah, kalau di timur adalah Ternate, yang kemudian meluaskan pengaruhnya juga ke Pulau Ambon, ke pantai timur Sulawesi, dan akhirnya sampai juga beberapa di antaranya di NTT. Ya, daerah selanjutnya yang dimasuki Islam di di sana adalah Ende, Alor, Flores, Timor, Sumba gitu ya. Ada 10%-an lah dari populasi masyarakat Muslim di NTT gitu ya. Tapi memang Katolik cukup dominan di sana. Tapi kalau teman-teman lihat di di kanan ini saya sempat bikin sketsa ini ya. Ini satu-satunya masjid di Soe, Masjid Al-Ikhlas namanya. Ya, arsitekturnya tidak terlalu mencerminkan arsitektur lokal gitu ya. Lebih kepada kubah, arsitektur kubah yang mungkin datangnya kita sudah tahu dari Bizantin gitu ya. Nah, tapi anyway, ini satu-satunya, bukan satu-satunya, ini adalah salah satu jejak dari keberadaan masyarakat beragama Islam di NTT secara keseluruhan juga, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi ada bedanya gitu ya, kalau di Nusa Tenggara Barat itu dominan
masyarakat dengan kebudayaan Islam. Nah, di NTT ini kebudayaan Islamnya agak sedikit berkurang pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan hal yang menarik di sini adalah bagaimana dominasi dari kebudayaan-kebudayaan di sepanjang pantai Nusantara di bagian selatan. Ya, coba perhatikan dari Jawa pada hari-hari setelah 1478 itu kan didominasi oleh kebudayaan yang bernafaskan Islam gitu ya. Nah, ke daerah timurnya kemudian ada Bali, lalu kemudian ya kita ketahui Bali dominan budaya Hindu gitu ya. Dan kemudian ke mana ke arah makin ke timur kita lihat ada NTB yang didominasi oleh atau dominan di sana adalah budaya yang bernafaskan Islam, lalu ke timur lagi jadi Katolik gitu ya. Jadi, apa Nusantara itu kaya banget gitu ternyata gitu. Jadi hanya dalam beberapa ya 1000 kilometer gitu sudah lain lagi dominasi ininya ya, dominasi kebudayaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini saya cuplik dari penelitian Pak Yosef Priyotomo, Mas Dodo Rahadian di Unpar gitu ya, yang menggambarkan dengan begitu komprehensif kepada kita tentang bagaimana persebaran atau bagaimana pola dari arsitektur di Nusa Tenggara Timur pada hari-hari itu. Oke ya, jadi kita bisa lihat di sini, kita bicara tentang geometrinya aja dulu ya. Kalau di Nusa Tenggara Barat pada minggu kemarin kuliah juga kita berbicara mengenai geometrinya kan. Nah, di sini terlihat geometri arsitektur tradisional di NTT itu cukup sederhana ya, bentuk dasarnya mengalami aditif dan subtraktif, tapi kita masih bisa lihat bahwa ada wujud persegi panjang dan segitiga di situ. Nah, yang terlihat dominan adalah segitiganya gitu ya. Ini kan menarik ya. Kita kemarin juga membicarakan hal yang sama ketika berbicara mengenai arsitektur di Nusa Tenggara Barat, dan bahkan ketika kita berbicara mengenai arsitektur perahu agraris gitu ya, yang lebih awal di semester ini gitu. Jadi memang seperti terlihat bahwa ada wujud yang seragam gitu ya. Kalau teman-teman lihat dominasi dari bidang atap ini besar sekali gitu. Ini mirip-mirip juga dengan di NTB kemarin gitu ya. Jadi ini perhatikan dari yang paling kiri di ND itu, dan kemudian yang paling kanan ini di Sumba, ini ada dominasi dari bidang segitiga yang kemudian diletakkan di bagian kepala dari bangunan ya. Makin ke kanan tuh makin meningkat dominasinya. Sementara yang segi empat yang merupakan bagian dari badan bangunan itu cenderung tetap gitu ya. Dan kemudian ada bagian kaki yang juga dapat peran yang menonjol di sini ya. Jadi di sini terlihat bahwa beberapa bangunan itu dibangun di atas kaki yang panjang sehingga kemudian membentuk membentuk bangunan panggung gitu. Ya, polanya kelihatan ya. Ada pola-pola panggung yang banyak ditemui di arsitektur agraris, dan ini nampaknya mirip dengan yang ditemui di Nusa Tenggara Barat juga gitu. Nah,
dari sisi geometri denahnya ini ada yang lebih unik lagi gitu. Jadi bahwa kalau misalnya kita lihat di beberapa bagian dari Nusa Tenggara Barat itu sangat-sangat menonjol bagian eh, bagian yang geometrinya adalah persegi 4 gitu ya, atau bujur sangkar. Maka kalau di NTT ini nanti kita akan ketemu beberapa bagian yang bundar. Oke ya. Jadi ini menarik. Ada beberapa bagian yang apa namanya itu tidak ditemui di daerah-daerah yang di barat gitu ya. Jadi ini ada yang bundar ini, kemudian ini ada yang bundar juga. Ini khas dari apa yang kita bisa temui di Nusa Tenggara Timur. Ya, oke. Nah, mungkin kita lihat contohnya beberapa bagian dari arsitektur ini ya, arsitektur Nusa Tenggara Timur ini. Nah, ini yang menarik salah satunya adalah yang di Pulau Sumba. Nah, ini ada bangunan yang disebut dengan Uma Batangu. Uma itu adalah rumah gitu ya, rumah tradisional masyarakat Sunda di sini. Ini dibangun dengan dua lantai. Menarik ya, ada dua lantai. Nanti kita lihat situ. Lantai di bagian bawah merupakan living space-nya. Ini bagian luar, terus kemudian naik di teras beranda di sini, lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, seluruh bagian di bagian bawah ini sebenarnya adalah living space. Yang menarik adalah adanya lantai di bagian atas, gitu ya, lantai di loteng ini. Nah, ini disebutkan sebagai lantai yang dianggap keramat gitu ya, yang suci, yang hanya diakses oleh tetua dari rumah tangga, gitu ya. Nah, yang menarik juga dia punya 4 kolom struktur utama. Ini mirip dengan kalau di Jawa itu kolom Sokoguru gitu ya. Kalau teman-teman biasa lihat di arsitektur joglo gitu ya. Di sini juga ada tiang yang mirip dengan Sokoguru. Jadi seluruh aktivitas, seluruh pusat orientasi itu menginduk ke mari gitu ya. Lalu kemudian struktur yang lainnya itu dibangun mengitari dia gitu. Nah, yang menarik adalah ya sebagai pusatnya di sini tuh ada perapian gitu ya, ada perapian. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu tugas kalian untuk nyari tahu gitu ya. Kenapa bisa ada perapian? Tapi sifat religiusitas masyarakat Nusantara itu pernah dipotret dengan apik oleh Romo Mangun ya. Nah, Romo Mangun sebagai salah satu budayawan dan arsitek yang paling terkemuka di tanah air itu pernah mengatakan bahwa ada satu pola di mana orang tradisional itu suka sekali duduk gitu ya, lalu kemudian mengitari satu pusatnya itu api unggun kayak begitu ya. Nah, ini mungkin salah satunya yang digambarkan oleh beliau gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini keterangannya. Ini saya ambilkan dari Indonesian Heritage gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau melihat yang lebih detail, silahkan disimak langsung di bukunya. Ya. Ini kayu-kayunya, nanti teman-teman lihat khasnya ya. Ini kayu-kayunya adalah kayu asli gitu. Jadi bukan kayu olahan industri yang kemudian sudah berbentuk ukuran seperti misalnya 812, 815 kayak gitu ya. Ini kayu dari batang pohon. Dindingnya ini anyaman dari bilah-bilah bambu gitu ya, dan perhatikan bahwa sedikit sekali atau mungkin tidak ada jendela di situ. Ya,
Jadi bilah-bilah bambu aja, tapi sebagaimana yang kita sudah pelajari di minggu-minggu kemarin gitu ya, bahwa ya memang begitu arsitektur tradisional kita. Jadi dia itu tidak butuh jendela karena dindingnya adalah dinding yang sebutannya itu dinding bernafas gitu ya, dindingnya yang bisa kita uh, di hari siang begitu kita bisa duduk di dalam rumah menikmati udara yang cukup segar karena dindingnya bisa dilalui oleh udara gitu ya, dan bahkan bisa melihat keluar menembus dari dinding tersebut gitu. Ya, kalian harus datang ke rumah yang dindingnya gedek gitu ya, baru kemudian bisa memahami apa yang saya ceritakan ini. Nah, ini dia yang di bagian atas. Ya, jadi ada tempat di bagian atas yang memang diperuntukkan untuk bagi leluhur sebenarnya. Jadi leluhur pun memiliki satu tempat tersendiri di bagian atas dari rumah gitu ya. Meskipun secara fisik dia tidak datang ke situ dan kemudian mendiaminya, tapi ada satu kenyamanan tersendiri gitu ya bagi masyarakat setempat, di mana ketika mereka sudah menyediakan satu tempat bagi leluhurnya di bagian yang paling terhormat dari bangunan, ya, saking terhormatnya itu nggak pernah diakses oleh sembarang anggota keluarga gitu ya, hanya yang eldernya saja yang diizinkan, atau pendetanya atau pemuka agamanya yang kemudian diizinkan untuk naik ke bagian atas ini. Oh ya, ada satu yang perlu disampaikan juga di sini bahwa terkait dengan agama gitu ya, agama di Nusa Tenggara Timur ini kalau yang formalnya itu memang Katolik gitu ya, tapi ada catatan-catatan tersendiri yang menyebutkan bahwa Katoliknya itu Katolik yang unik gitu. Jadi seperti juga Kristen di Bali kayak gitu ya. Orang Indonesia itu kan sinkretik banget. Mereka menerima gitu nilai-nilai agama yang datang dari Barat gitu ya. Tapi kemudian seperti juga di NTB ya, ingat pelajaran minggu kemarin waktu Telu itu ya, itu kemudian diinkulturasikan dengan berbagai nilai-nilai luhur dari budaya locals gitu ya, sehingga kemudian membentuk agama masyarakat sendiri gitu ya, yang ya khas gitu ya ya. Jadi dari sudut pandang itu kita bisa melihat bahwa ini bagian dari popular religion juga, yang dimana dia berjalan pada satu koridor yang tidak pure, misalnya Katolik gitu ya, tidak pure Katolik dari Barat, tapi kemudian ada nilai-nilai yang kemudian diinkulturasikan ke dalam kepercayaannya. Boleh apa enggak itu? Kalau menurut Katolik ya boleh, karena itu memang diwadahin melalui Konsili Vatikan II gitu ya. Nah, Paus mengizinkan itu kok, dan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari bagaimana masyarakat lokal itu mencari sebuah karya keselamatan kayak gitu. Nah, itu sah saja. Ini bagian dalamnya teman-teman ya. Jadi nah ini kalian lihat. Oke ya. Jadi ada apa namanya ini? Ada satu simbol dari leluhur yang ditempatkan di bagian atas ini. Ya, ini ada. Nah, ini para leluhurnya dibuatkan sosok ya, karena ya leluhurnya kan pasti roh gitu ya. Tapi orang kita kan punya kerinduan untuk sebuah personifikasi gitu, kemudian ya dibuatkan simbol lambangnya, lalu kemudian diletakkan di bubungan atau di lantai 2 dari bangunan ini, sehingga siapapun yang kemudian sampai di situ dia bisa lebih merasakan kehadiran dari para leluhurnya di dalam rumah ini untuk melindungi keluarganya dengan melihat dari simbol-simbol ini. Ya, ini menarik nih. Nanti kalau mau baca lebih dalam gitu ya, nanti silahkan lihat di buku Indonesian Heritage-nya aja gitu ya. Tadi sudah saya katakan bahwa arsitektur NTT ini begitu kaya gitu ya, bisa habis satu
semester sendiri kalau untuk mempelajari semuanya. Nih wujudnya gitu ya dari bangunan yang tadi itu. Ini dalam bentuk kampung yang sudah dibangun beberapa bangunan sejenis gitu ya. Kalau teman-teman lihat memang alamnya ini agak kering gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak pohon di sana. Bisa lihat di kanan atas ini banyak padang rumput gitu ya. Tapi ya di situ keindahannya gitu ya. Kita mungkin kalau di Jawa Barat ini lebih banyak kita lihat alam pegunungan gitu ya. Kalau ini punya kekhasan tersendiri. Ini aktivitas yang dilaksanakan di dalam rumah yang tadi kita bahas gitu ya. Rumahnya seperti ini. Kalian bisa lihat, bayangkan ini pointednya ya ke atasnya benar-benar mengalahkan bagian kakinya ini, bagian kepalanya ini dominan sekali. Jadi kalian lihat bahwa penghargaan kepada Sang Pencipta, kepada leluhur, ya, yang melindungi dari rumah dan yang melindungi dari komunitas, dari desa, itu begitu tinggi di dalam ranah budaya dan arsitektur di banyak daerah di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah ini aktivitasnya gitu. Ya ini pintunya juga teman-teman lihat gitu ya, kecil. Dan ini beraktivitas di dalam di bagian yang dekat dengan apa namanya itu pemanas yang tadi kita bahas. Dan di beranda itu ibu-ibu ya melakukan aktivitas menenun. Nah ini tenunannya ada yang seperti ini, dan tenunannya itu sangat indah dan mahal ya. Jadi kalau kalian nanti suatu hari ke sana, jangan lupa untuk membawa pulang oleh-olehnya karya ibu-ibu di NTT ini. Dan ya ini adalah salah satu bagian depan dari rumah gitu ya, kita bisa lihat. Ini yang sudah di masa modern gitu ya, dimodernisir gitu. Kita lihat di sini udah pakai lampu listrik, dan kemudian ini ada jendela yang cukup besar juga di sini gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu perwujudannya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, kita tinggalkan dulu sebentar pulau sebelumnya, lalu kita beralih ke arsitektur Timor. Tapi sebentar, ini kayaknya ada teman yang mau bergabung. Nah, apa yang terlihat di Pulau Timor ini agak berbeda dengan yang tadi kita lihat di Pulau Sumba gitu ya. Di Timor ini ada arsitektur Atonilopo gitu. Nah, kekhasan dari arsitektur ini adalah denahnya gitu ya. Denahnya adalah denah dasar yang bundar dan atap berbentuk sarang lebah yang digunakan baik untuk tempat tinggal ya, atau ruang pertemuan atau lumbung mungkin ya. Nah, keempat tiangnya ini ya, tiangnya juga tiang bundar. Nah, ini kalau potongannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dibuat cukup tinggi untuk mencegah masuknya binatang-binatang yang tidak diinginkan atau hama gitu ya, seperti misalnya tikus gitu. Karena kalau misalkan nanti dia difungsikan sebagai lumbung gitu ya, maka ini adalah salah satu sentral kehidupannya masyarakat kayak gitu. Ya, kalau misalkan terjadi sesuatu dengan cadangan makanannya, misalnya tiba-tiba habis dimakan tikus kayak gitu, maka mereka tidak makan 6 bulan kayak gitu ya. Jadi di sini
kita lihat penghargaan kepada apa? Kepada sumber kehidupan gitu. Dia diletakkan di atas, dijauhkan dari permukaan tanah gitu ya. Kemudian kita bisa lihat, nah wujudnya kira-kira seperti ini. Kalau ini yang dipotret oleh para arsitek yang menyusun Indonesian Heritage nih ya. Nah, di sini digambarkan satu buah rumah bundar di daerah Bukit Soe. Nah, ini ada satu keprihatinan juga gitu ya, bahwa di sini disebutkan pemerintah dari tahun ke tahun mendorong bangunan berbentuk persegi yang dianggap lebih sehat. Jadi makin lama makin hilang nanti yang bangunan bundar ini. Tapi enggak sih, terakhir kali saya ke sana itu masih cukup banyak gitu ya bangunan rumah bundar seperti ini nih. Salah satu contohnya dua foto di bawah ini yang saya ambil kalau nggak salah ini dari Tribun News. Ya. Nah, mungkin kita coba lanjutkan lagi. Nah, ini yang saya potret sendiri nih. Jadi ini arsitektur lumbungnya gitu ya. Yang ini gambar-gambarnya diambil di daerah Niki-Niki kalau nggak salah. Niki-Niki itu agak ke timur lagi dari Soe, nanti ke timur lagi itu ada Atambua, terus ke timur lagi itu masuk ke daerah Timor Leste. Nah, ya jadi kira-kira seperti ini. Ini baju tradisionalnya masyarakat setempat di sana gitu ya. Ini adalah bagian dari lumbung mereka yang digunakan untuk menyimpan makanan pokoknya, yaitu bahan makanan pokok dari jagung, ya, bukan padi, karena ya saya sudah katakan tadi bahwa memang lebih cocok ke jagung yang tumbuh di sana gitu ya. Mungkin padi memerlukan irigasi yang lebih komprehensif, sementara itu bagian yang sulit untuk diperoleh di daerah padang rumput seperti tempat-tempat ini gitu ya. Ini tiangnya yang tadi kita ceritakan. Teman-teman perhatikan, ini diambil dari batang pohon yang ya semua kayu juga diambilnya dari batang pohon gitu ya. Tapi ini bukan kayu olahan gitu. Jadi bukan olahan industri yang seperti kalau kalian beli kayu di Bandung gitu ya. Atau kalau kayu untuk mata kuliah studio struktur dan konstruksi 2 gitu, misalnya bikin rangka atap 815, 812, 612, 610 kayak gitu ya. Enggak, ini langsung dari apa namanya? Dari alam diambilnya dan kemudian ditata. Dan kemudian teman-teman lihat ya, ada kepala kolomnya di sini. Ya, ada kepala kolomnya di sini. Nah, kita tanya dulu nih sama teman-teman di sini. Oh, ini ada yang mau bergabung. Nah, kalau teman-teman lihat kepala kolomnya ini, gitu ya, apa yang teman-teman pikirkan? Apa kira-kira yang menjadi sebab kenapa dibuatkan ada kepala kolom yang seperti ini? Gitu. Nah, ini, ya. Apa sebabnya? Nah, yang ini. Kita coba tanyakan ke kawan-kawan di sini. Nah, siapa ini? Ada Sita. Halo Sita. Sita Hanifah. Kalau menurut Sita, apa yang menyebabkan adanya kepala kolom seperti itu? Halo, Sita? Are you there? Anda ada di sana? Nah, mungkin Wawan mau jawab nih. Wawan, tahu nggak sebabnya kenapa di
buatkan kepala kolom seperti ini. Kalau nggak salah buat nyimpen makanan bukan Pak? Iya, tapi kenapa kepala kolomnya kayak begitu? Tradisi Pak, tradisi suku Pak, suku Dayak itu. Kalau soal tradisi, oke, pasti semua tradisi. Tapi coba lihat kaitannya dengan aspek fungsional. Kenapa harus ada kepala kolom seperti itu? Nah, karena di atasnya kan lumbung tuh. Kalau ada binatang yang memanjat di kolom itu, jadi misalnya kayak tikus gitu, ya, kayak tikus gitu, dia tidak akan bisa mencapai bagian yang di atasnya, gitu ya. Jadi ini kepala kolom ini sebenarnya sama dengan perisai kayak gitu. Jadi dia akan manjat dari bawah sini ya. Aduh, ini kita ganti dulu warna pointersnya, bisa nggak sih? Nah, cari yang warna merah saja. Nah, dia kan manjatnya dari sini nih, Wan. Ya, kalau misalkan tikus manjat, oke, manjat dari sini kan, mau ke arah atas yang ada makanannya, dia akan terhambat oleh, kepala kolom yang ini, sehingga tidak dapat mencapai ke bagian atas, gitu. Ya, jadi teman-teman itu yang menyebabkan kenapa ya dibuatkan seperti itu dari sisi fungsionalitasnya, gitu. Oke ya. Nah ini nanti di bagian atas memang cukup solid juga gitu, ya, lantainya, sehingga memang menyulitkan kalau untuk tikus untuk masuk gitu ya. Tapi kan jangan lupa tikus itu fleksibel badannya gitu ya. Kalau moncongnya udah masuk ya semua jadi ikut masuk tuh. Ya, ini dan pintunya kan tidak rapat dan rigid seperti pintu yang kita buat di rumah gitu ya. Nah, pintunya itu seperti ini. Sehingga ini sliding door, sliding. Jadi nanti ini di slide gitu, lalu kemudian bisa masuk. Nah, kamu bisa bayangkan ini kan ada celah-celahnya tipis banget ini di bagian ini. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, penduduk itu kemudian menggunakan tongkat ya untuk menggeser dari pintu ini pintunya gitu ya. Nah, kemudian digeser, di slide ke arah arah sana gitu ya, sehingga orang bisa masuk gitu. Nah, bisa masuk dari sini ya. Masuknya pakai apa ya? Pakai taraje lah. Nih ya, jadi ada bolongannya di mana nanti dia bisa masuk ke arah atas. Jadi memang kelihatan banget di sini bahwa ini adalah satu penghalang gitu ya. Tadi Wawan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari tradisi. Mungkin maksudnya adalah bagian dari satu tindakan estetika gitu ya, untuk menghiasi atau memberikan satu nuansa kepada kolom, seperti yang juga dilakukan oleh kebudayaan-kebudayaan yang lainnya gitu ya. Makanya ada istilah kepala kolom kan gitu. Iya, itu yang membedakan kolom-kolom Doric, Ionic, Corinthians juga di Yunani gitu ya. Tapi di sisi ini kepala kolomnya itu memang memiliki fungsi atau dibuat dengan fungsional gitu. Oke lah, pendekatan estetik juga ada pastinya gitu ya. Setelah fungsional, estetiknya ya. Kenapa harus bundar kan? Repot gitu kan? Nah itu maksudnya, itu estetiknya tuh ada di situ gitu loh. Kenapa nggak dibuatnya kotak aja? Ya, kan kotak itu lebih praktis. Makanya pemerintah suka mendorong, tadi disebutkan ya, pemerintah mendorong orang untuk kemudian beralih ke bentuk-bentuk yang mengotak gitu. Sebenarnya jangan gitu ya, biarin aja bentuk-bentuk yang bundar. Karena ini adalah kekhasan gitu ya, kekhasan yang tidak ditemui di daerah lain gitu. Coba kamu bayangkan di mana ada arsitektur Bali gitu yang denahnya bundar gitu, kan nggak ada gitu ya. NTB juga jarang. Nah baru kemudian NTT ini ada, lalu agak ke timur lagi di
Papua. Kemudian kita ketemu lagi dengan arsitektur yang bundar. Artinya apa? Artinya budaya Nusantara itu kan kaya banget ya. Nggak cuman yang kotak-kotak aja gitu, tapi juga oktagon gitu. Bahkan kemudian kita lihat yang bundar ini ada. Oke ya. Nah ini, jadi setelah di slide seperti ini, lalu kemudian ada celah untuk masuk gitu ya. Nah, di bagian dalamnya, di bagian atas gitu ya, ada satu kolom di sini yang kemudian diikat lalu dilingkupi dengan ini, dengan jagung-jagung ini gitu ya. Ini makanan pokoknya. Jadi kalau mau ambil makanan, mau masak gitu ya, ya ngambilnya ke sini gitu. Ini tinggal ditarik aja gitu, terus kemudian dibawa turun, dikupas dan dimasak gitu ya. Duh, jadi kangen jagung bakar ya, lihat yang kayak gini. Asik banget. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Jadi kalau dilihat dari bawah nih kayak gini nih pemandangannya. Jadi ini yang apa? Ada satu kuncian juga di sini gitu ya. Mungkin supaya lebih rigid, lebih kokoh kayak gitu. Ini yang tadi dibilang gitu ya. Jadi ada penanda di hubungannya juga ya, dari atapnya yang disusun atas bagian-bagian dari jerami kayak gitu ya. Ini bagian dalamnya nih ada beberapa ikatan dari jagung yang disematkan di satu post kolom tertentu gitu ya. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat, oh ini apa, makanan pokok dari sahabat-sahabat kita di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Mereka membentuk arsitektur lumbungnya khas banget gitu ya, sehingga kemudian jadinya tuh seperti ini gitu. Bagaimana dengan kelembapan di bagian atas? Cukup terjaga gitu ya. Jadi ini tidak seperti ketika misalnya material ini loh, ini kan dindingnya ya, dindingnya ini kan sebenarnya atapnya nih, bagian ini, oke ya. Nah ini tidak mirip dengan misalnya kita membuat dinding dari satu material yang masif kayak dinding bata kita nih ya. Ini beda, ini dinding, ini dinding atau atap gitu kan. Ini dinding yang kemudian ya tadi itu ya, dia dindingnya bernafas gitu. Ini oke, ini lebih padat daripada sekedar dinding anyaman bambu gitu ya. Tapi tetap saja memang udara bisa mengalir di dalamnya, sehingga jangan lupa udara yang mengalir itu kan membawa pergi kelembapan yang ada di satu ruang tertentu gitu ya, sehingga kemudian ya dia cukup menyediakan satu environment yang layak gitu ya untuk menyimpan makanan pokok ini dalam waktu yang cukup panjang tanpa bahan pengawet. Ya, ini pengawetannya itu dengan cara seperti ini gitu loh. Jadi awetnya itu dengan cara menjamin kelembapan yang sesuai, suhu yang sesuai, kemudian dijauhkan dari binatang-binatang yang bisa merusak dari makanan ini gitu ya. Jadi ini kelihatan ya bahwa makanan itu di mana-mana juga orang tahu itu penyambung kehidupan gitu ya. Nah, ini diberikan satu tempat yang terhormat, yang layak gitu ya, ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di kepala gitu loh, di kepala dari bangunan. Oke, ya. Nah, apakah hanya rumah bundar yang ada gitu ya? Enggak juga, ada yang disebut dengan rumah amarasi gitu ya. Rumah amarasi ini jenis lain dari rumah atoni.
kecuali memiliki atap yang lebih persegi daripada yang ini ya, bentuk kerucut. Mereka bisa berada bersama-sama. Ini yang saya potret di Niki-Niki itu yang saya cerita tadi. Oke. Nah, ini ada yang bundar, tapi kemudian ada yang rumah yang lebih mengkotak gitu. Nah, ini yang lebih mengkotak. Oke ya. Nah, wujudnya itu adalah seperti yang ini gitu. Kalau teman-teman lihat gitu. Ini lucu nih. Ada pintu tapi daun pintunya kemana gitu ya. Ada jendela tapi daun jendelanya kemana gitu. Dindingnya adalah susunan dari bilah-bilah bambu gitu ya. Dan kemudian atap alang-alang mendominasi gitu. Teman-teman perhatikan di beberapa bagian atapnya ini turun sampai ketinggian beberapa senti saja dari permukaan tanah. Alright? Ya, bisa dilihat nih. Nah, yang ini, yang kanan ini benar-benar nampak gitu ya. Kalau yang dari penampakan yang dipotret oleh Indonesian Heritage, ya kira-kira dia sampai beberapa bagian saja dari beberapa sentimeter saja dari permukaan tanah seperti ini. Oke, ya. Ini ada ibu-ibu yang punya rumah berpose di depannya. Perhatikan kebayanya, kain kebayanya ini ya. Ini tenunan setempat, tenunan beneran ini loh. Jadi ini bukan yang motif corak kain yang dicetak yang kemudian kalian bisa beli di pasar baru. Mahal nih, ya. Oke, nah kita akan lihat. Nah ini bagian dalamnya dari rumah yang tadi gitu ya. Nah, apa yang menarik di sini? Teman-teman perhatikan dong bagian ini, ya. Ada beberapa bagian yang tidak diberi dinding, gitu ya. Jadi dia memang cenderung untuk langsung menghadap ke luar gitu. Hanya yang berfungsi sebagai dinding itu adalah atap tadi, atap yang turun sampai ketinggian tertentu itu tadi. Ini, ya, di sini kelihatan. Ya, atapnya di situ, ya. Nah, atap yang ini. Oke ya. Nah, ini yang di bagian foto kanan ini adalah konstruksi dari atapnya. Nah, teman-teman lihat kolom-kolomnya ini dan balok-baloknya, ya perhatikan. Ini benar-benar kayu alam, ya, kayu dahan pohon yang alami yang bukan olahan pabrik, ya. Terus kemudian ada jalinan jalinan atap rumbia, atap alang-alang kayak gitu ya, yang kemudian diikat dengan bilah-bilah bambu lalu kemudian disusun-susun ya untuk menjadi penutup atap lokal yang mumpuni juga ya. Dan surprisingly ini atap alang-alang ini ya tahan bertahun-tahun sebelum nantinya harus diganti gitu ya. Saya nggak terlalu hafal berapa tahun atap ini harus nanti kemudian diganti, tapi ada beberapa sumber yang mungkin bisa dikonfirmasi bahwa lebih dari 3 tahun pun bisa gitu ya, 3-5 tahun gitu ada juga. Ya tentunya jangan terlalu sering ganti-ganti atap lah ya. Oke. Ya, nah ini yang bagian interiornya yang kita lihat tadi itu. Sisa dari beberapa foto yang bisa ditunjukkan. Ya, nah ini teman-teman perhatikan gitu ya. Ada beberapa bagian dari rumah yang tidak diberi dinding gitu. Jadi dia bisa oke lah. Fungsinya mungkin sama kayak teras kalau di kita gitu ya. Tapi ini
nggak bisa seperti teras karena ini tidak ada aksesnya keluar gitu loh, akses fisiknya nggak ada, ini akses visual doang seperti itu. Nah ini perhatikan tenunan ibunya ya, bagus. Nah, ini rumah yang lainnya lagi, terus kemudian rumah yang lainnya lagi. Nah teman-teman perhatikan, ini ada pengaruh yang modern ya, antara ini perpaduan antara kayu asli dengan kayu olahan ini. Ini kayaknya udah zaman papan yang kemudian ditumpangkan di struktur yang sudah lama gitu. Ya, nggak selalu segala sesuatunya tuh original by locals gitu ya. Ada juga yang sudah dikembangkan ke sesuatu yang lebih baru gitu. Tapi ini kayaknya darurat aja sih, ini mungkin masalah kepraktisan. Ya, jadi yang adanya mungkin pada saat itu nggak ada kayu ini, nggak ada kayu asli gitu ya, sehingga kayu olahan yang ada pun langsung bisa dimanfaatkan. Oke ya. Nah kalau dari sini kelihatan ini ada bagian kakinya dari bangunan. Yang tadi nggak kelihatan ya bagian kaki dari bangunan. Ini kakinya dari susunan batu-batu yang pada akhirnya diperkeras di bagian dalamnya, lalu kemudian bangunannya didirikan di atas dari perkerasan tersebut. Ya, satu kali kita harus jalan-jalan ke sana sih, asiknya ya, kalau bisa seperti itu. Ini masih dari Indonesian Heritage gitu ya, ada bagian lain yang disebut dengan Rumah Sway, merupakan bangunan yang bangunan panggung juga ini. Ya, ini bangunan yang lain lagi di daerah yang lain lagi. Jadi kita tadi udah lihat ya bahwa begitu kayanya Nusa Tenggara Timur ini. Tapi memang banyak yang merupakan bangunan panggung gitu ya. Nah ini kita bisa lihat living space-nya di bagian dalam ya seperti ini. Ada yang unik yang kita bisa bandingkan juga dengan yang kita lihat minggu lalu di Arsitektur Nusa Tenggara Barat ya, bahwa ada bagian dari living space di mana orang beraktivitas, sementara dia tuh berada di lingkup ruangan atap. Ya, menarik ya ini nih. Memang tidak ekstrim seperti yang dibahas di minggu kemarin di salah satu arsitektur yang nampak di Nusa Tenggara Barat, tapi ini menunjukkan satu kecenderungan yang sama gitu. Kecenderungan apa? Bahwa ada atap yang kemudian dibawa sangat merunduk seperti ini gitu ya, dengan elevasi yang sangat rendah, atau peninggian dari, peninggian dari living space-nya yang cukup besar sehingga kemudian dia memasuki atau dia berinteraksi atau dia bertemu dengan ruang atap. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, gitu ya. Ini adalah bagian dari living space-nya. Nah, batasnya sekian gitu ya. Sementara, batas atapnya adalah yang ini. Ini ruang atapnya. Jadi ada irisannya ada irisannya di sini gitu kan. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi atap ini, nggak tahu nih atap yang memasuki domainnya ruang keluarga gitu ya, atau ruang-ruang dari sini yang kemudian diangkat untuk masuk ke bagian atap. Ini kan diskusinya jadi terbuka. Dari sini kita bisa melihat apakah ini nanti ada unsur hierarkisnya gitu ya. Apakah berbeda antara hierarki ruang yang ada di sini dengan yang di sini gitu ya, atau gimana gitu. Ya. Nah, di bagian ini disebutkan ada tingkatan yang menaik ini dihubungkan dengan penggolongan dari upacara sosial. Nah, ini artinya apa? Kalau sudah berbicara mengenai upacara, kita bisa kaitkan dengan hierarki, dengan zona, kayak gitu ya. Nah, kalau dari zonanya sih bagian luar dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari, sementara di bawah atap adalah tempat benda pusaka disimpan. Nah, gitu ya. Dan upacara
upacara ritual yang melibatkan dari rumah tangga di sini. Ya, jadi menarik. Menariknya itu adalah polanya itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata dimanapun orang Nusantara itu bikin rumah atau kediaman, selalu yang menarik adalah dia selalu pengen ada satu spot gitu ya, yang kemudian punya fungsi religiusitas. Kalau di masa modern bikin rumah, orang pengen ada musola gitu ya, atau kalau di arsitektur Hindu kan ada bagian yang merupakan sanggah pamerajan gitu ya, untuk seisi rumah itu beribadah pada satu spot yang khusus gitu. Nah, di sini juga ada ternyata. Jadi ada kaitannya antara bagian yang ditinggikan itu ya dengan fungsi di mana bagian sehari-hari itu ada di luar, sementara di bagian ke atasnya itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di tampak ini, ya kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi ada yang spesial untuk bagian ini. Oke, ya. Ada juga yang lebih banyak ditemui di arah lebih ke timur lagi gitu ya. Ini banyak di Timor Leste yang dominasi dari bentuk atapnya itu besar gitu, tapi kemudian ada juga dominasi dari bagian kaki. Jadi kepalanya besar, kemudian kakinya juga. Ini kita temui di rumah Dagada Lautem. Jadi bentuknya persegi, ya, dengan bagian atap yang kemudian menjulang, lalu juga memberikan satu nuansa tersendiri gitu ya. Di dalam anatomi tampaknya dia begitu menguasai gitu, tapi dia berbagi peran juga pada anatomi tersebut dengan bagian kakinya juga menonjol. Gitu. Nah, ini banyak kita temui di bagian yang lebih timur lagi daripada yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Denahnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya, ini tampak cukup menarik. Dan kemudian, nah visualnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya. Ini tentunya dicapainya dengan tangga ya ini. Nah, di tangganya terlihat di bagian layar ada dua tangga. Jadi yang menarik adalah tangga pertama mengakses permukaan ini, gitu ya. Lalu kemudian perhatikan kolom-kolom yang menyangga bangunan ini. Nah, ini ada kepalanya juga, persis seperti kepala yang tadi ya, yang kita lihat. Itu PR kalian semua untuk mengetahui sebenarnya fungsinya apa gitu. Kalau yang tadi kan untuk menghalangi segala sesuatu dari bawah untuk mencapai bagian atas. Kalau yang di sini kira-kira apa ya? Nah, silahkan direnungkan
sama kalian gitu ya. Ya ini tangga atau kalau orang Sunda bilang taraje yang kedua, baru kemudian mengarah dari level pertama ini ke level living space di dalam bangunan. Lalu kemudian denahnya kita lihat seperti ini. Oke ya, ini menarik banget. Nah, mungkin kita break dulu kali ya. Saya lihat di YouTube ada Pak Guru yang bikin video yang cukup bisa menggambarkan dari apa yang kita lihat di penjelasan mengenai rumah-rumah tradisional tadi itu. Sebentar kita coba lihat. Nah, ini dia. Ya, kalian bisa perhatikan pintunya gitu ya. Untuk masuk harus merunduk, mirip dengan bangunan Jawa. Nah, perhatikan baik-baik dindingnya dan juga atapnya ya. Ini adalah bagian dinding dan atap yang bisa bernafas, bukan dinding masif seperti yang kita temui dalam keseharian kita. Ya.
Dan dari celah-celahnya kita bisa lihat ke luar. Ini video dibuat baru-baru aja oleh Pak Guru ini, karena kelihatan beliau menggunakan masker. Oke ya. Oke, baiklah, kita segera. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand, tapi mungkin kita lanjut dulu kali ya. Ya, tadi kita terakhir bahas mengenai rumah ini, lalu kemudian sekarang kita mau coba lihat legasinya dalam kehidupan sehari-hari modern gitu ya, seperti apa gitu. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa kebudayaannya di NTT ini didominasi oleh kalau dari sisi agama didominasi oleh Katolik gitu ya, dan juga Kristen. Nah, kita lihat nih, ini salah satu gereja yang ada di Soe. Nah, kalau teman-teman lihat bentuknya bukan bentuk salib basilika memanjang seperti yang umum terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari di Bandung sini atau di kalian di Banten ya sana ya. Nah, ini gereja tapi bentuknya adalah oktagon. Oke. Nah, bentuk ini kan mungkin merupakan adopsi dari rumah tradisional yang bundar tadi itu ya. Nah, menariknya di situ gitu. Tapi ini gereja Kristen gitu ya. Nah, kalau gereja Kristen itu memang banyak yang
bentuknya bukan salib basilika karena ia merupakan arsitektur yang sudah berlanjut lagi dari semenjak masa era revolusi Protestan di Belanda dan di Jerman itu ya oleh Martin Luther. Nah, jadi kira-kira, tapi kalau dilihat di bagian dalamnya sih tetap ya orientasinya bukan orientasi memusat. Nah, kalau teman-teman lihat kalau kursor saya bisa kelihatan di sini gitu ya. Nah, orientasinya sih tetap seperti yang biasa gitu. Bahkan ini kalau kata saya ini mengganggu nih, ada kolom di tengah-tengahnya ini. Apakah ini bagian dari, kalian ingat nggak tadi kan di bagian rumah bundar itu ada 4 kolom yang kemudian menyangga gitu ya. Nah mungkin ini juga merupakan satu adopsi dari bagian itu. Nah, kita bisa lihat bahwa ya kalau di dalam desain gereja yang lebih modern gitu ya, ini mungkin akan dihilangkan. Dan sebenarnya kan nggak susah untuk menghilangkan kolom ini gitu ya. Jadi kita menjadi berpikir-pikir juga nih, kenapa kolom ini ada di sini gitu ya. Nah ini PR dari kamu untuk untuk menjawabnya. Ini ada satu yang saya mau cerita sama kalian ini. Foto ini saya ambil di tahun 2006. Saya ingat banget gitu loh. Tapi kalau lihat dari spanduk ini, Dirgahayu RI ke-61 tahun 2000 ya. Kok bisa ya tahun 2000? Saya motretnya tahun 2006. Artinya apa? Artinya jangan-jangan memang beneran ini. Spanduk ini sudah 6 tahun ada di situ ketika difoto gitu ya. Tapi kita skip aja dulu bagian itu. Kita lanjutkan lagi. Nah ini kalau tadi gereja Protestan gitu ya. Nah kan kita bisa bilang bahwa wah enggak sih itu bukan karena denah bundar dari rumah bundar Pak gitu. Itu pengaruh dari arsitektur salib Yunani yang banyak dianut orang setelah masa Renaissance dan Revolusi Protestan. Oke, enggak masalah. Nah, tapi sekarang kita lihat yang Katolik seperti apa. Hey, kalau dilihat di sini, ini bundar juga nih ceritanya. Ya. Nah, ini jadi ada bagian yang melengkung nih, dilihat nih bagian depan ini ya. Jadi ternyata ada juga pengaruhnya gitu. Dan jangan lupa bahwa rumah bundar itu juga ada puncaknya di bagian atas, di bagian bubungan yang kemudian ditinggikan, dikasih aksen gitu ya. Ini sama nih, cuman di sini dikasih semacam penanda gitu ya. Ini mungkin bisa mewakili menaranya. Orang Indonesia kan kalau bikin tempat ibadah suka sekali sesuatu yang bersifatnya menara gitu ya. Kalau di kebudayaan Hindu, kita sudah lihat di Bali itu ada meru gitu ya. Kalau kalian bikin gereja itu suka ada menara loncengnya juga, yang mirip-mirip seperti ini. Kalau masjid itu ada minaretnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian depan ada apa ini? Gazebo gitu. Atau kalau di Bali itu balai bengong gitu ya. Nah, dibuat dengan arsitektur yang menyerupai rumah bundar itu. Meskipun dugaan saya tidak ada sesuatu pun di bagian dalam atapnya ini ya. Dan kolomnya juga bukan dari, kita coba aja lihat. Benar nggak kolomnya? Ya, kolomnya agak beda gitu ya. Dia tidak memusat seperti yang kita lihat di bangunan rumah bundar yang asli, dan kemudian tidak ada kepala kolomnya juga ya. Namanya ini kan tambahan gitu ya. Tapi somehow ya kita bisa lihat nuansa-nuansanya dari arsitektur yang sifatnya tradisional itu masih cukup terbawa di bangunan yang sebenarnya dibangun di era modern ini.
Kalau yang ini adalah katedral yang di Kupang ya, yang di ibu kota provinsi. Sifatnya lebih ke arsitektur barat ini ya, seperti benteng begitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di bagian dalamnya juga lebih menyerupai dari arsitektur Kristen Katolik yang datangnya dari Eropa gitu ya, dari Eropa Barat. Ada balkoninya di bagian belakang gitu ya. Nah, makanya saya bisa motret yang di bagian kanan atas ini karena naik dulu ke balkoni di bagian belakang ini untuk memperoleh sudut pandang yang lebih enak gitu ya. Ya, di sini kita juga bisa melihat gitu loh. Jadi dari tadi tradisi dari lokal setempat itu banyak diterapkan, tapi ada juga yang kemudian sudah dipengaruhi oleh arsitektur yang pure barat gitu ya, seperti yang ditunjukkan di gambar-gambar ini, di katedral ini. Nah, ini ada satu gereja juga di Kupang, kalau nggak salah di daerah mana ya, Oibobo gitu. Saya agak lupa, tapi yang menarik di sini. Kalau teman-teman lihat ininya ya, bentuknya, ya dia gereja, tapi tidak vertikalis gitu. Kalau teman-teman ingat tempat-tempat ibadah di Indonesia, itu yang datang dari barat itu kan banyak yang kemudian punya unsur-unsur vertikal yang menonjol ya. Nah, di lain sisi kita melihat juga bahwa di arsitektur tradisional yang banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur ini, living space-nya banyak yang sifatnya horizontal gitu ya, tapi kemudian untuk memberikan penghargaan kepada leluhur, kepada Tuhan gitu ya, dirancangkan satu bagian dari bangunan yang kemudian dia menjulang ke atas. You see, ini kan perwujudannya kira-kira kayak gini ya, kelihatan ya. Nah, jadi ada shape dari arsitektur tradisional yang turut terbawa kepada arsitektur yang modern. Itu baru satu dari shape-nya. Kemudian perhatikan dari ininya, dindingnya gitu ya. Dinding-dinding tradisional itu adalah dinding-dinding yang bernafas. Tadi malah ada beberapa bagian yang tidak diberikan dinding, yang hanya dikondisikan dengan atap yang menjuntai pada level yang cukup rendah. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam wujud yang modern, arsitek kemudian menggunakan teknik yang sama untuk menjamin bahwa suhu dan kelembapan di dalam bangunan itu tetap terjaga. Jadi caranya adalah dengan memberikan dinding-dinding yang bernafas juga seperti ini, meskipun ini bukan dari material yang tradisional seperti anyaman bambu gitu. Jadi memang dibuat perforated seperti ini gitu ya, sehingga bolong-bolong lalu bisa masuk ke udara, bisa masuk dan bisa keluar. Ya. Nah, kita semua tahu bahwa pergerakan udara ya di dalam bangunan itu menjamin kelembapannya akan cukup baik untuk dimana kita bisa punya feel yang enak gitu ya. Kelembapan itu kan jangan sampai dia terlalu tinggi gitu ya, sampai 98% gitu. Itu kan gerah sekali kalau seperti itu. Belum lagi kalau suhunya tinggi. Nah, ini di Kupang ya. Jadi di Kupang ini memang suhunya juga cukup hangat gitu ya, dan kemudian kelembapannya juga tinggi, sehingga kemudian dia memperoleh wujud bangunan yang dibentuk seperti ini. Untuk apa? Untuk mewadahi dari panas dan suhu dan kelembapan tersebut, gitu ya. Nah, menariknya di situ. Terus kemudian di bagian bawah ini juga kita lihat dominasi dari penggunaan kayu gitu ya. Meskipun strukturnya struktur barat gitu ya, tapi ada nuansa-nuansa tradisional berupa penggunaan material-material tertentu seperti kayu kayak gini yang
ya digunakan gitu. Untuk apa? Untuk menjaga feel dari masyarakat setempat. Kalau kita sudah terbiasa dengan material tertentu, dengan langgam tertentu, mungkin ragam hias tertentu gitu ya, itu akan sangat-sangat menambah kenyamanan misalnya ketika diterapkan di dalam satu bangunan yang kemudian kita datangi secara reguler gitu loh. Ya, kalau kalian secara reguler kita ke gereja, ke masjid, atau bersembahyang di pura atau di vihara gitu kan, artinya apa? Artinya kita akan datang ke tempat tersebut again and again gitu ya secara periodik begitu. Nah, ada satu kenyamanan juga, minimal kenyamanan visual ketika kita kenal dan ketika kita cukup bisa untuk mengapresiasi dari tempat tersebut. Ya, salah satunya dengan penggunaan materials. Juga dengan ragam hiasnya gitu ya, meskipun kita tadi tidak terlalu banyak berbicara mengenai ragam hias, tapi ini juga diterapkan gitu loh. Ya saya pikir mungkin ada satu kenikmatan tertentu gitu ya ketika kita melihat pola-pola seperti ini muncul di dalam tempat yang kita datangi gitu. Ini kan pola-pola yang biasa juga diwujudkan ketika para ibu tadi itu ya, yang kita lihat sebelumnya, itu menenun kain tenunan untuk kehidupan keseharian mereka gitu, dan kemudian pola-polanya itu diterjemahkan, lalu kemudian diterapkan di dalam satu bidang dinding kayak gitu ya, atau bidang-bidang vertikal lainnya gitu, yang biasa ditemui di dalam sebuah ruang, nggak boleh bilang sebuah ruang-ruang. Ya, dalam ruang yang kemudian diapresiasi secara reguler seperti ini. Oke, jadi itu aja yang mau disampaikan teman-teman. Ya. Nah, mudah-mudahan ini membantu kalian untuk menguasai dari arsitektur yang begitu kaya di Nusa Tenggara Timur ya. Tadi sudah disampaikan ada sampai minimal 12 ragam arsitektur yang ada di situ gitu ya. Nah, silahkan kalian lihat mana yang favorit bagi kalian, kemudian coba ditelaah, diteliti, disimak. Saya sudah kasihkan linknya kemarin ya untuk mengakses dari bahan-bahan kuliah yang saya cuplik dan saya pergunakan pada pagi hari ini untuk disampaikan kepada kalian. Nah, kecuali untuk buku Indonesian Heritage tadi itu ya, itu memang harus dicari di perpustakaan kampus atau dibeli aja, dibeli online. Sekarang apa semua serba mudah kan, mau membeli apapun itu tinggal online. Ya, mulai dari beli buku sampai beli tanaman hias juga. Ini saya lagi mau beli kembang melati nih, makanya saya cari di online. Banyak kan beli kembang aja pakai cari online. Ya kan, karena kita sekarang nggak bisa keluar kemana-mana nih, sedang PPKM. Ya, saya percaya di tempatnya kalian juga. Oke, nah saya stop presenting dulu. Just in case kalian punya pertanyaan setelah melihat tampilan dari slides, dari gambar-gambar, dan dari video tadi, nah saya tunggu nih. Siapa tahu ada yang nanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan Nana. Tadi di rumah-rumah tradisional saya tidak melihat kabel. Apa di sana belum dialiri aliran listrik, Pak? Iya, memang nggak ada Nana. Memang di Indonesia ini ya, itu ketersediaan listriknya itu belum merata. Jadi nggak seperti yang kamu bayangkan di tempat tinggal kalian kayak gitu ya, listriknya bisa ada
terus 24 jam sehari. Saya mau cerita satu hal, ya. Kalian tahu Kepulauan Seribu? Pulau Seribu itu ibu kotanya adalah Pulau Pramuka, dan ada banyak spot pariwisata yang menarik kan di situ ya. Pulau yang terbesar di situ adalah Pulau Panjang, bertetanggaan dengan ibu kotanya itu Pulau Pramuka. Pulaunya ada 110 gitu loh. Bukan 1000. 110 itu terakhir kali waktu saya ke sana ya. Saya nggak berwisata ke sana. Saya ada pekerjaan waktu itu untuk membuatkan apa itu namanya, standar bagi bangunan pantai di Kepulauan Seribu itu. Itu daerah yang cuman beberapa kilometer kan sebenarnya kalau dihitung kilometernya ya, hanya beberapa kilometer dari ibu kota negara Republik Indonesia. Tapi ya listrik PLN itu nggak sampai sana, gitu loh. Itu tahun ya nggak sampai 20 tahun yang lalu lah. Saya masih muda juga waktu itu ya, mengerjakan pekerjaan di sana. Dan listriknya nggak ada tuh. Jadi kamu bisa bayangkan ya, daerah yang hanya beberapa kilometer saja dari ibu kota negara itu tidak punya listrik reguler dari pembangkit listrik yang seperti kita punya ini ya, yang dari PLN lah, listrik PLN itu nggak ada gitu. Listriknya dari mana? Dari genset. Ya oke, dari genset. Genset hidupnya pakai apa? Pakai BBM. BBM-nya datangnya dari mana? Ah itu lagi masalah gitu kan. Di sana nggak ada pom bensin, nggak ada SPBU, nggak ada. Wah, ada juga dari solar cell. Memang ada badan dunia yang kemudian menyumbangkan beberapa keping solar cell untuk dipakai oleh penduduk setempat, gitu loh. Nah, kalau Nana tadi bertanyanya, ini di ya desa-desa yang rada terpencil juga kan di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan ini dari ibu kota negara jauhnya kayak gimana gitu. Yang dekat aja belum tentu ada listriknya. Nah, sedangkan yang ini kan cukup jauh ya. Ya, oke. Nanti kita titip pesan gitu ya ke pemuka daerah sana gitu ya, untuk mengupayakan supaya listrik itu bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lebih remote lagi. Tapi saya pikir sih sekarang mungkin udah teratasi itu ya. Mudah-mudahan udah. Ada pertanyaan lagi kah? Pak izin bertanya, Pak. Pak izin bertanya. Mas Akbar? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Halo. Atau Yulia? Gimana Yul? Apa kabarnya? Cukup bisa diikuti kah? Oke. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, Izin kita bertanya, Pak. ya silakan. Itu Pak yang Bapak tampilkan di video catatan guru, rumah yang Ya. tradisional yang tadi Pak. Kalau dari kriteria Rumah pemerintah, di Pulau Timur itu ya? Kenapa? saya lihat peraturan di pemerintah, khususnya di Kementerian PU, itu masuknya ke rumah tidak layak huni. Kalau tadi kita lihat gitu Pak ya, rumah adat yang ditampilkan di YouTube catatan guru. Ketika Bapak menampilkan bahwa itu layak untuk didokumentasikan dan menjadi mungkin catatan akademik gitu Pak ya, atau ilmiah. Sedangkan di sisi lain pemerintah mengkriteriakan itu sebagai rumah tidak layak huni gitu. Itu bisa masuk ke bantuan desa sebagai rutilahu Pak ya, rumah tidak layak huni. Artinya saya punya kesimpulan di sini bahwa ada campur tangan pemerintah dalam
ketidakberlanjutan arsitektur vernakular gitu Pak. Karena yang standar pemerintah menyebutkan bahwa yang tadi di video itu pasti masuknya ke rumah tidak layak huni gitu Pak. Dan pasti bakal dapat bantuan, terus nanti ada standar dari pemerintah bahwa yang masyarakat atau rakyat tuh harus seperti ini ya. Seperti kita tahu kan standar pemerintah kan yang harus ada selupnya, kolom, bata, dinding bata, atap, rangka baja ringan seperti itu. Ya, betul nggak pendapat saya Pak? Kalau ini ada peran pemerintah dalam tidak melanjutkan arsitektur asli daerah atau arsitektur tradisional. Itu Pak yang pertama. Terus yang terakhir, ya selama satu semester ini kita mempelajari banyak arsitektur tradisional gitu Pak. Kalau menurut Bapak, arsitektur Nusantara ini hanya sebagai kajian akademik saja atau untuk kita lanjutkan Pak di pekerjaan-pekerjaan atau di proyek-proyek kita? Itu Pak. Artinya maksudnya pesan Bapak dalam satu semester ngajar sejarah arsitektur nasional ini, Nusantara ini, pesan yang ingin disampaikan kepada kita yang nantinya kan kita pasti berkecimpung di pembuatan apakah pembuatan residensial atau pembuatan bangunan pelayanan publik atau komersil yang itu bakal ya khususnya sekarang kita nunggu pesan penting dari Bapak gitu ya untuk nanti kita garap atau menghadapi proyek-proyek yang jadi penentu gitu Pak, penentu dari sejarah arsitektur Nusantara. Itu Pak, makasih Pak. Saya jawab yang nomor 2 dulu kali ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebagaimana arsitektur Nusantara itu bisa berperan gitu loh. Ini kan masa modern, Pak. Nah, arsitektur yang kita lihat itu kan adalah arsitektur yang kemudian sudah merupakan bagian dari masa lalu. Apakah hanya masa lalu? Masa modern kan juga sebenarnya. Makanya kita membahas tadi mengenai legasinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari legasinya, itu ketika kita membangun di masa modern seperti ini gitu ya, itu sifat-sifat dari tradisionalnya kan kemudian masih dibawa tuh. Nah, tentunya ada alasannya gitu ya, seperti yang ini. Kenapa orang harus membangun yang tidak harus pure modern gitu loh, tapi juga ada satu bagian dari arsitektur tradisional vernakular yang kemudian disertakan di dalam pembangunan di era yang lebih modern seperti ini gitu. Nah, teman-teman jangan lupa pada kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu adalah kata tradisi. Nah, sesuatu yang sudah mentradisi artinya adalah sesuatu yang diulang-ulang. Kayak gitu ya. Jadi kenapa diulang-ulang? Karena dia tepat. Karena dia suitable. Karena dia memang cocok dan pas untuk daerah itu. Itulah. Oleh sebab itu dia mentradisi. Ya. Sekarang misalnya teman-teman di sini hobinya pakai baju merah gitu ya. Dan tiap hari pakai baju merah. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya pakai baju berwarna merah atau bernuansa merah. Nah, kenapa harus menggunakan baju merah? Pastinya kan karena kita senang gitu ya. Kita nggak bisa menjawabnya kenapa harus merah, tapi kita suka dengan baju berwarna merah tersebut. Ketika ada orang menghadiahi kita dengan baju yang warnanya biru atau misalnya hijau gitu, ada sesuatu yang hilang ketika kita menggunakan baju itu. Ini rasanya nggak pas, kok kayaknya bukan gue. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena sudah mentradisi. Sudah diulang-ulang selalu pakai baju berwarna merah. Jadi ada satu kepuasan ketika kita dapat bentuk yang lain misalnya gitu ya. Tadinya kemeja, terus kemudian dapat t-shirt. Nah, t-shirtnya juga merah. Wah, asik nih. Ya. Jadi memang ada perkembangan, tapi kemudian ada sesuatu yang ikut dibawa. Nah, si merahnya ini yang ikut terbawa. Arsitektur tradisional juga seperti itu. Ketika kita membangun di masa modern, ada legasinya yang kita bawa dari sesuatu yang sudah mentradisi. Nah, itulah sebabnya kenapa
orang Jawa itu kemudian ketika bikin gereja gitu ya, tetap ada bentuk pendoponya. Ya kita udah bahas kemarin ya. Apa-apaan ada kolom 4 di tengah kayak gitu ya. Kemudian ditaruh di dalam bangunan, sementara teknologi baja ringan itu sudah bisa membuat satu kuda-kuda baja yang kemudian dibentang 40 meter tanpa ada tanpa ada sokongan di bagian tengahnya. Itu. Nah, kenapa harus dibuat seperti itu? Apakah teknologinya kita tidak kuasai? Kita kuasai. Cuman apa? Ada satu kepuasan ketika orang datang ke situ dan kemudian mengapresiasi sesuatu yang dia kenal, gitu ya. Secara apa? Secara tradisi. Dia lahir sudah seperti itu, gitu loh. Ya, jadi itu sudah ya mental mapping itu demikian. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua tadi ya. Jadi di mana sih perannya arsitektur tradisional itu? Apakah ini hanya sebagai kajian akademik? Lalu kemudian ketika kita dapat satu kasus, kemudian kita membangunnya, lalu kemudian itu kita abaikan saja gitu karena itu hanya kajian akademiknya saja. Oke, kita bisa kalau kita berbicara struktur, hanya sekedar struktur gitu ya. Kemudian kita berbicara konstruksi, oke, kita bisa mengabaikan itu. Tapi feel enggak. Gitu. Itu kaitannya dengan feel. Itu yang menyebabkan kenapa orang membangun dengan cara seperti ini. Nah, gitu ya. Kenapa dia membangun dengan hey, kenapa ini nggak ditutup saja? Lalu kemudian dipasangin AC yang di bagian kanan atas ini ya. Oke ya, itu kan menarik ya pertanyaannya. Ini udah tahun 2021, Pak. Kenapa harus membuat detail-detail yang masih kayak begini? Bukankah untuk mengatasi kelembapan dan suhu itu bisa dilakukan secara sederhana dengan pengudaraan mesin? Apa untungnya pakai yang seperti ini? Ya. Nah, tapi mungkin masyarakatnya tidak mengapresiasi ketika kita menggunakan pengudaraan mesin gitu. Hal yang saya lihat seperti ketika tadi saya sudah cerita mengenai Pulau Seribu, saya mau cerita lagi gitu. Nah, pemerintah berusaha untuk memodernisir apa yang ada di Pulau Seribu gitu. Pulau Seribu itu rumah-rumahnya nggak ada WC-nya, teman-teman. Sampai dengan 20 tahun yang silam itu nggak ada WC-nya. Jadi di mana di mana mereka kemudian membuang hajat, kotoran kayak gitu, itu di pantai. Dan itu dilakukan komunal sambil menikmati udara bebas, sambil ngobrol dengan sesama kayak begitu ya. Bahkan di pulau ibu kotanya. Nah, pemerintah gitu loh, dibangun WC-WC yang kemudian ditaruhnya di pantai gitu ya, supaya orang kemudian masuk ke bilik kecil itu, lalu kemudian buang hajat di situ dengan cara duduk atau jongkok di kloset duduk dan kloset jongkok. Hasilnya apa? Nggak ada yang dipakai, mangkrak semua itu. Kenapa? Karena itu tidak mentradisi. Saya tanya, kenapa kok tidak digunakan? Ini mangkrak semua WC-WC-nya. Pak, kalau kita di dalam situ tuh terasa terjepit, sempit dan nggak nyaman gitu loh. Yang apa kriteria nyaman? Nyaman itu kan tidak ada ukurannya, tidak ada satuannya gitu kan. Hanya feel. Nah, sesuatu yang mentradisi seperti itu, membangunnya harus lebih arif gitu kan, dengan melihat dari apa yang ditemui di sisi tradisionalnya gitu. Sesuatu yang mentradisi nggak bisa kemudian dihapuskan begitu saja. Dia harus diwadahi gitu ya, dan sebaiknya memang diwadahi. Kemudian adjustment yang dilakukan itu kita pikirkan kemudian gitu ya. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Boleh nanya nggak, Pak? Gimana? Kita kan arsitek modern sama arsitek Nusantara itu kan sama ya, Pak ya? Karena lihat-lihat bangunan sekarang ya, Pak,
untuk arsitek modern. Kebanyakan banyak membawa tekstur modern, tekstur Nusantara gitu Pak. Tekstur tradisi dari bangunan minimalis sampai bangunan modern gitu Pak. Gedung-gedung membawa tekstur itu tradisional Pak. Apakah itu arsitek tradisional itu sekarang apa ya, terus berfungsi gitu Pak untuk arsitek modern gitu Pak. Untuk itu saya perlu jawab pertanyaan yang tadi dulu ya, yang pertama. Nah, kaitannya dengan standar gitu kan. Kalau tadi disebutkan bahwa ada tudingan pemerintah ini sepertinya mau menghilangkan yang tradisi itu, lalu kemudian menggantikannya dengan yang lebih modern. Bahkan tadi di buku Indonesian Heritage tadi kan memang dengan nyata-nyata disebutkan ya bahwa desain bundar itu coba dieliminir oleh pemerintah karena mungkin lebih praktis untuk yang ke kotak itu gitu ya. Nah, saya perlu katakan di sini bahwa ada dua concern di situ. Yang pertama adalah concern mengenai arsitekturnya itu sendiri gitu ya, bentuk, fungsi, sampai kemudian warna lah, kemudian materi gitu ya, materialsnya, dan kemudian ada fungsi keselamatan dan kesehatan kayak gitu ya. Lalu kemudian ditilik dari yang kedua ini, tadi rekan kalian menyatakan ada bangunan-bangunan yang tidak layak huni, gitu ya, tidak layak huni. Nah, bagian ini yang kemudian harus diatasi sebenarnya teman-teman. Jadi arsitekturnya harus dijaga, tapi kemudian bagaimana membuat bangunan itu menjadi layak. Nah, oleh sebab itu muncul proyek-proyek yang seperti tadi saya cerita itu, ya, termasuk yang pernah saya kerjakan di ya salah satu yang tadi diceritakan kan di Pulau Seribu. Tapi kan ada banyak sekali proyek yang sempat kita dalami gitu ya. Itu dibuatkan standar bukan untuk menghilangkan tradisionalitasnya, tapi untuk memperbaiki kualitas kehidupan dari living space-nya di dalam bangunan itu atau di lingkungannya, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana membuatkan satu pengaliran air kotor yang baik, kayak gitu. Yang kemudian bagaimana untuk memasukkan air yang dengan cara yang sehat ke dalam bangunan, terus kemudian bagaimana menciptakan pengudaraannya yang baik, kayak gitu ya, ke dalam bangunan, itu yang kemudian ditingkatkan. Bukan dengan kemudian mengeliminir si arsitekturnya gitu. Jadi arsitekturnya tetap arsitektur tradisional itu, tapi mungkin sifat-sifat utilitasnya yang kemudian kita coba tingkatkan. Sehingga pada akhirnya kita memiliki satu bangunan yang arsitekturnya secara tradisi cukup baik gitu ya, dan kemudian tetap terjaga. Ini arsitektur ini kan urusannya feel ya. Ketika kita melihat satu arsitektur yang seperti ini, kita senang, kita puas gitu loh. Ya enggak? Satu kali saya pengen membuat satu masjid gitu ya, yang tampilannya modern. Lalu kemudian kita desainkan seperti itu. Ketika dipresentasikan kepada warga, beberapa orang kemudian menyatakan, wah kalau seperti ini mungkin ada baiknya diganti Pak atapnya diganti pakai yang atap model kubah kayak gitu. Ditanya alasannya kan dia tidak bisa mengemukakan alasannya apa gitu ya. Ya karena feel aja bagi golongan masyarakat yang mungkin lebih tua gitu ya, yang mungkin belum mendapatkan pendidikan arsitektur seperti kalian yang mendalam gitu. Bagi orang-orang tua kita, atap masjid ya memang harus kubah gitu kan. Kan saya nggak mungkin menjelaskan kepada mereka, Pak ini kubah ini kan sebenarnya juga datangnya dari Bizantin. bukan pure dari arsitektur Islam kayak begitu. Arsitektur yang datang dari dunia Islam kan sebelum Islam di Eropa merebak, si atap dom itu sudah dipergunakan oleh arsitek-arsitek Bizantin untuk mewadahi satu aktivitas dari masyarakat yang kemudian gathering cukup banyak orang kayak gitu ya.
Nah, seperti itu loh. Jadi arsitektur itu kaitannya itu sebenarnya bukan hanya soal struktur, konstruksi dan segala macam, tapi juga dari sisi feel-nya. Nah, yang ini yang jangan dihilangkan. Makanya kajian-kajian akademik itu tadi sudah dikatakan oleh kalian gitu ya, berusaha untuk menggali lagi arsitektur-arsitektur tradisional kita, arsitektur vernakular kita. Karena apa? Karena disitulah feel-nya terletak. Ya, orang Bali itu nggak akan, misalnya gitu ya, orang Bali itu nggak akan happy kalau misalnya pura itu lalu kemudian dibuat dengan material yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan enggak. Ini dunia modern tahun 2021. Tapi kalau saya pergi ke Cimahi, di situ ada pura ya. Kalau di Bandung sini agak tidak terlalu banyak ada pura. Orang biasanya banyaknya pergi ke Cimahi untuk bersembayang kalau teman-teman yang beragama Hindu. Itu puranya masih dengan layout yang tahun 1400 ya, yang diperkenalkan oleh Dang Yang Nirarta pada hari-hari itu gitu ya. Jadi memang ada sesuatu yang sesuatu yang tidak berubah gitu loh. Ya itu makanya dikatakan mentradisi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu suitable gitu untuk dunia modern gitu ya? Seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Wawan gitu. Ya kembali lagi. Ya penerapannya di mana gitu ya? Pak, itu tidak bisa diterapkan di bangunan tinggi gitu. Are you sure? Kenapa Kenyang bisa terkenal dengan menara bioklimatiknya kayak gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya orang-orang seperti itu punya kemampuan untuk mewadahi. Dia mengambil sari-sari dari yang tradisional itu, kemudian mengaplikasikannya di aplikasi yang lebih modern, kan gitu ya. Jadi jangan salah teman-teman, yang dibawa ke dunia modern itu tidak selalu harus praksisnya tok, gitu ya. Hanya praksisnya 100% seperti itu. Tapi justru yang dibawa itu adalah tata nilainya, ya. Tata nilainya. Dia tidak selalu harus berupa artefaknya yang dibawa. Kalau hanya artefaknya yang dibawa, maka dunia kita ini nggak akan jauh-jauh dari yang arsitektur tidak layak huni yang tadi kita lihat itu loh. Ya kan? Yang tadi dikatakan oleh, yang bilang nggak layak huni kan bukan saya, yang bilang nggak layak huni kan kamu gitu ya. Lah buktinya ibu-ibu tadi itu survive kok dan hidupnya senang gitu ya. Mungkin nggak layak huninya itu karena kamu melihatnya sebagai satu yang kuno begitu ya, yang kemudian dikaitkan dengan kesehatan gitu. Hei, bangunan tradisionalnya di Papua nggak ada jendela, masak di dalam situ, ya. Ada satu suku di Nusa Tenggara Timur yang juga seperti itu. Jadi bangunannya sangat tertutup, lalu kemudian mereka biasa masak di dalam rumah itu, gitu loh. Ya, jadi bayangkan asapnya itu bisa membuat kamu yang tidak terbiasa itu sesak. Tapi bagi mereka itu bagus dan nggak ada nyamuk, karena lari semua nyamuknya, gitu ya. Nah, pada satu saat di mana ketika kampungnya itu mau dikembangkan untuk pariwisata, ada 1-2 rumah yang kemudian disiapkan untuk tamu untuk datang dan menginap di situ, semacam homestay. Lalu kemudian nggak ada yang tahan untuk datang menginap di situ, karena apa? Karena itu tadi, gitu ya. Karena itu tadi, asapnya itu terlalu banyak. Oke, kalau begitu, mereka melakukan adjustment pada akhirnya, gitu ya. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga kemudian memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang datang dari kehidupan yang boleh dikata, kayak gitu ya. Orang kotanya, kayak gitu loh, orang modernnya. Jadi dimodifikasi sedikit. Tapi arsitekturnya, secara keseluruhan dia bentuknya tetap gitu ya. Nah, saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman gitu ya, kepada Mas Wawan di sini bahwa arsitektur itu atau budaya itu kan selalu terkait dengan 3 hal gitu ya. Kalau menurut Pak Kuncharaningrat, ya, yang satu yang benar-benar arsitekturnya itu ya fisiknya gitu ya, artefaknya. Terus kemudian ada aktivitas di dalamnya dan kemudian tata nilainya gitu ya. Nah, yang dibawa itu harus ketiga-tiganya itu. Jadi nggak harus
artefaknya aja yang dibawa, terus kemudian tata nilainya yang ditinggal. Kalau tata nilainya ditinggal dan kemudian artefaknya aja yang dibawa, hasilnya adalah kekosongan, feel-nya nggak dapet. Ya, ada banyak yang seperti itu kan, bangunan yang dibuat tapi feel-nya nggak dapet, orang nggak happy tinggal di situ dan kemudian itu ditinggalkan jadi kota kosong. Search aja di Google, banyak kok yang seperti itu. Ya, rumah atau kampung atau apapun itu yang kemudian ditinggalkan karena orang tidak suka atau tidak dapat feel-nya untuk hidup di situ. Tapi ya di mana tata nilainya bisa dibawa, kemudian arsitekturnya juga bisa dibawa dengan sedikit atau banyak adjustment, tergantung ya. Lalu kemudian kalau orang menemukan feel-nya di situ, dia akan kangen untuk datang dan kemudian untuk beraktivitas di situ. Bahkan aktivitasnya reguler gitu ya. Masjid, gereja, itu reguler banget kan gitu. Orang datang di hari Minggu atau di hari Jumat kayak gitu ya. Atau mall gitu. Mall kalau misalkan feel-nya nggak dapat, saya mau cerita ada satu mall yang cukup besar yang kemudian dibangun dengan cukup baik gitu ya. Konstruksinya kokoh, struktur nggak ada masalah gitu. Dan dibangun di daerah yang strategis banget di Denpasar. Berapa tahun kemudian tutup. Tutup karena apa? Gitu loh. Diselidiki, ya. Ada kemudian kesimpulan bahwa orang tidak nyaman untuk datang ke situ dan kemudian beraktivitas perbelanjaan gitu loh. Orang nggak nyaman, kenapa nggak nyaman? Nggak nyaman aja, nggak dapat feel-nya gitu loh. Ya, langit-langitnya terlalu rendah gitu ya. Karena kenapa langit-langit dibuat rendah? Urusan konstruksi kan, urusan struktur. Kalau dia lebih rendah, lebih rigid, lebih padat, lebih tahan, lebih kuat, lebih murah, kayak gitu ya. Kamu rendahkan bangunan itu 1 cm, itu penghematan sekian juta rupiah di dalam biaya konstruksi, betul? Nah, itu kemudian direndahkan bangunannya sehingga kemudian orang nggak dapat feel-nya, nggak datang, ya, bongkar pada akhirnya. Nah, jangan sampai kita kemudian kayak begitu. Ya, jadi mendesain, kemudian kita berpikir bahwa nggak penting nih, ini bangunan yang sudah masa lalu gitu ya. Jangan salah, masyarakat itu, apalagi masyarakat tradisional gitu ya, apalagi yang sangat mentradisi, seperti Toraja, Nias, Bali, kayak begitu. Itu embedded di dalamnya, orang lahir, dia sudah punya feel arsitektur yang seperti itu. Ketika feel itu dicerabut dari mereka, ya, lalu kemudian dibuatkan sesuatu yang pure dari budaya yang bukan dari budaya mereka juga gitu, nggak akan datang, ya, nggak akan datang gitu. Ya, oke lah, mungkin diskusi ini bisa kita teruskan di lain waktu ya. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dengan ini. Saya mohon pamit dulu ya, teman-teman. Jangan lupa absen, jangan lupa tetap sehat selalu, ya. Kita semua berdoa buat rekan-rekan kita, ada beberapa yang terpapar COVID-19 agar segera lekas pulih dan kemudian bisa beraktivitas kembali bersama-sama dengan kita. Ya, ada beberapa dosen yang juga mengalami hal yang sama, mungkin kita doakan juga supaya mereka bisa lekas kembali aktif bersama-sama kita, ya, belajar bersama di forum ini. Saya mohon pamit dulu teman-teman. Baik Pak, Terima kasih Pak. Oke, siap. Sehat selalu, Pak. Sama-sama kalian juga. Makasih Pak.